kekristenan pertama sekali disebut di dunia ini itu di Antioquia. Antioquia di zaman pelayanannya Rasul Paulus yang sekarang disebut Turki. Nah, zaman Rasul Paulus dan generasi di bawahnya Paulus, Turki bisa dikatakan itu 90% lebih jadi Kristen. Bahkan gereja yang didirikan di sana oleh Rasul Paulus selama 1000 tahun berdiri itu gereja paling besar di Antioquia di Turki. Saudara, kalau kita bandingkan dari generasi Rasul Paulus dan ke generasi sekarang, saya baca 99% Turki sekarang adalah Islam. Zaman Rasul Paulus, Antioquia, di sanalah Kristen dikumandangkan. Kristen terbesar. Sekarang Islam terbesar. Kenapa? Tidak ada generasi. Waktu Tuhan membawa atau melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, di sana mujizat demi mujizat Tuhan lakukan. Saudara tahu apa pesan Tuhan kepada orang-orang tua yang melihat mujizat? Tuhan hanya berkata, sampaikan ke generasi selanjutnya. Ceritakan apa yang sudah engkau alami bersama Tuhan. Ceritakan pengalaman hidupmu bersama Tuhan kepada generasi yang selanjutnya. Tapi miris hati saya. Setelah matinya generasi Yosua, generasi Musa, generasi Yosua, dan hanya generasi yang tidak pernah melihat lagi kisah itu, hanya mendengar cerita, bahkan ceritanya mungkin tidak dipercayai. Disitulah pemberontakan bangsa Israel. Kalau kita baca kitab Hakim-Hakim, generasi itu semua dijajah. Sehingga muncul generasi yang takut akan Tuhan, menang. Muncul generasi yang tidak mengenal Tuhan, kalah. Oleh sebab itu, generasi hari ini adalah generasi yang Tuhan rindukan. Karena di mana generasi dipersiapkan, sesungguhnya kita sedang membuka jalan atau tempat bagi kuasa Tuhan berkarya di sana. Jika tidak ada generasi yang dipersiapkan, maka kita sedang menutup pintu bagi Tuhan berkarya. Sekali lagi, jika tidak ada generasi yang dipersiapkan untuk Tuhan berkarya, maka generasi orang tua yang sekarang sedang menutup pintu untuk Tuhan berkarya. Kalau saudara kita pelajari ya, kalau orang tua itu merintis melakukan sesuatu yang terbaik, itu hanya bisa diikuti generasi di bawahnya. Contoh seperti keluarga Pak Erwin, dia hanya bisa mengikuti atau melanjutkan karya yang lebih baik di bawahnya. Tapi nanti cucu cicitnya itu belum tahu seperti apa, belum jelas. Sehingga perlu terus penanaman iman, penanaman pengenalan akan Tuhan kepada generasi-generasi selanjutnya. Bahkan para pembisnismen yang sudah kaya raya, sukses, dia berkata, hanya sampai ke 2 generasi, 3 bahkan 4 ke generasi, biasanya ini generasi penghancur. Perusak apa yang sudah dibangun oleh kakeknya atau perintisnya. Kita rindu, ya sini generasi selanjutnya semakin berkembang, semakin maju, semakin diberkati, semakin memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Apa yang dimaksud dengan generasi Yosua, generasi penyelamat, generasi penolong itu? Mari kita baca di Bilangan 14 ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Negeri yang telah kami lewati untuk mengintainya adalah negeri yang luar biasa baiknya. Jika Yahweh berkenan kepada kita, maka dia akan membawa kita masuk ke dalam negeri itu dan memberikannya kepada kita, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini ceritanya Musa mengutus ke-12 pengintai. Dari poin ini kita ambil, dari pembacaan ini kita ambil poinnya adalah, jadi generasi Yosua adalah generasi yang memiliki langkah iman untuk menggapai visi. Saudara melihat ke-12 pengintai ini sama-sama punya visi dari Tuhan. Sama-sama punya impian ke depan.
sama-sama ingin memasuki tanah perjanjian. Tapi hanya dua yang memiliki langkah iman untuk memasuki visi itu. Yang lain tidak memiliki langkah iman itu. Cuman berhayal saja, cuman mengingat-ingat saja, andai kata, andai saja saya bisa masuk, saya bisa tinggal di sana, andai saja, oh andai saja. Tapi langkah iman bukan andai saja, tapi dia bergerak menerobos dengan kekuatan Tuhan. Langkah iman inilah yang saya sebut adalah orang yang optimis. Orang yang optimis adalah orang yang melihat kesempatan di tengah kesempitan. Sekali lagi, orang yang optimis adalah orang yang selalu dapat melihat kesempatan di tengah kesempitan. Sebaliknya pesimis. Kalau kemarin kita vokal grup itu grup apa Pak Erwin? Grup optimis Pak ya? Untung grup optimis. Coba grup pesimis. Pesimis itu adalah orang yang melihat kesempitan di tengah kesempatan. Diberikan kesempatan melayani, gak layak Pak. Gak waktunya Pak. Keluargaku masih bermasalah, ini bermasalah. Peluang yang begitu besar yang dia lihat kesempitannya. Kekurangannya, kelemahannya. Tuhan memberikan kesempatan, gembala memberikan kesempatan, dia sendiri memberikan kesempitan. Tapi orang yang optimis, orang yang melangkah dengan iman, dia berkata, walaupun ada raksasa di tengah-tengah Kanaan itu, tapi bersama Tuhan kita akan menerobos. Waktu Goliat muncul, semuanya pesimis. Mereka takut tidak mungkin ada. Goliat itu berpengalaman, bukan aja badan gede, tapi dia adalah seorang prajurit nomor 1. Jadi tidak ada yang dapat mengalahkan. Jadi ketakutannya bukan ketakutan secara fisik yang begitu besar, tapi keahliannya berperang. Strategi Goliat itu berperang memang diakui, sehingga dia adalah prajurit nomor 1. Tapi bagi Daud, dia optimis, badan gede. Tidak mungkin umpan ini, batu ini meleset. Pasti kena. Selalu dapat melihat kesempatan di tengah kesempitan. Kita lihat dunia sekarang tidak memberikan janji harapan yang baik tentang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Bahkan prediksi-prediksi hamba Tuhan pun berkata 3 tahun ke depan keadaan masih kurang baik. Apakah saudara langsung melihat, langsung pesimis, tidak optimis? Kemarin sudah naik ya harga BBM, Pertalite jadi 10.000. Pertamax yang 12.500 jadi 14.500, naik lagi. Istri saya ngomong, "Pak, kalau bawang, kangkung, genjer, tomat, cabai naik gimana ini?" Semuanya naik gimana nih? Nikmati. Saudara harus dapat melihat apa yang dapat kita lakukan untuk memasuki atau menerobos dan menikmati janji Tuhan itu. Ada satu gambaran, kumpulan katak tiba-tiba melompat di satu sumur, satu lubang. Waktu masuk mereka, lalu mereka melompat karena tingginya mereka tidak dapat keluar dari lubang itu. Bahkan kodok-kodok di sana berkata, "Ayo lompat, 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 lompat." Mereka melompat. Akhirnya kodok-kodok yang di atas itu berkata, "Udahlah, sudah tidak mampu kamu untuk melompat keluar, udah nikmati, kamu melompat juga gak bisa keluar, melompat mati, gak melompat mati, toh sama-sama mati, jadi nikmati saja kamu di sana." Akhirnya singkat cerita, semua kodok yang di sana mati semuanya. Hanya satu kodok yang bisa keluar dari lubang itu. Dia melompat dan tiba saatnya dia melompat dan akhirnya keluar dari lubang itu. Lalu
Kodok-kodok di sampingnya bertanya, kok kamu bisa? Kok hanya kamu bisa yang keluar dari lubang itu, dari persoalan itu? Ternyata selidik punya selidik. Padahal kodok-kodok yang di luar ini sudah menghakimi, udah nikmati aja. Kamu melompat toh juga nggak bisa mati, kamu nggak melompat juga mati, jadi melompat nggak melompat sama aja, mati saja. Ternyata ya selidik punya selidik. Kodok ini adalah tuli. Dia tidak mendengar apa yang dikatakan dari atas. Udah mati saja, percuma, dia nggak dengar. Kita perlu telinga kita ini kita tulihkan mendengarkan hal-hal yang buruk. Hal-hal yang menjatuhkan. Keadaan buruk. Ekonomi buruk. Semuanya buruk. Perlu kita tulihkan telinga kita dengan hal-hal yang buruk. Kita pertajam telinga ini untuk mendengarkan apa kata Tuhan. Katakan amin. Karena kesempatan bagi manusia itu kesempatan bagi Yesus, bagi Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Paulus berkata, di dalam kelemahankulah, di dalam kekurangankulah, di dalam ketidakmampuankulah, di sana aku melihat kuasa Tuhan bekerja. Amin. Seorang pakar, para pakar, bahkan para peneliti berkata, seekor kumbang itu kan badannya gede, sayapnya tipis. Para peneliti berkata, kumbang itu tidak bakalan bisa terbang. Yang bisa terbang itu kayak nyamuk, kayak lalat, karena badannya kecil, sayapnya tipis, masih seimbang. Tapi kumbang itu badannya gede, sayapnya tipis, tidak seimbang. Tapi faktanya kumbang bisa terbang. Kenapa bisa terbang? Karena dia tidak mau mendengar apa kata prediksi manusia. Dia tidak mau mendengar apa kata peneliti. Dia tidak mau mendengar apa kata para ahli. Dia hanya belajar terbang saja, terbang. Mungkin waktu belajar terbang jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Dia lakukan, dia tahu, dia terbang terus. Next. Sehingga langkah iman tidak membutuhkan apa kata pakar, apa kata ahli, apa kata peneliti. Cukup dengar apa kata Yesus. Berapa kali Thomas Alva Edison gagal. Mungkin keluarga besar pun sudah berkata, udahlah, selesailah. Atau saudara yang bermasalah di dalam rumah tangga sudah berkata, udahlah, cerailah. Udah, memang itu istri yang gak benar, suami yang gak benar. Kalau dilanjutkan pernikahanmu suram. Tidak ada kebahagiaan. Bahkan yang menciptakan pesawat namanya siapa? Wright bersaudara. Berapa kali gagal. Bahkan ada hamba Tuhan yang berkata, Wright, burung punya sayap Tuhan ciptakan, memang Tuhan mau burung itu untuk terbang. Tapi Tuhan menciptakan kaki kepada manusia untuk berjalan. Jadi jangan ciptakan sayap untuk manusia, engkau sedang melanggar hukum Tuhan. Pakai firman lagi. Kadang banyak orang yang menjatuhkan semangat saudara dengan firman. Bahkan iblis pun menjatuhkan Yesus dengan firman. Jika engkau anak Elohim. Tapi apa yang dilakukan buat bersaudara? Dia kerja. Sehingga saudara, besok saya terbang ke Pekanbaru. Ada misi lagi di sana. Selama 3 hari saya udah minta izin sama istri. Hari Rabu ulang tahunnya, Rabu ini saya berkata, boleh enggak saya perintisan di sana? Karena kan ulang tahunmu hari Rabu. Dia pertimbangkan. Gimana? Tapi tenang, ada kadonya kok, sama gitu. bujuk hatinya. Ya wis, beneran ya. Masuk hatinya itu, aduh kalau boleh bersama gitu. Tapi karena ada pekerjaan Tuhan, mau nggak mau melangkah ke sana. Jadi perlu kita tulikan telinga kita mendengarkan hal-hal yang buruk, saudara. Kita terbang hari ini, kita bisa terbang kemana-mana karena ada orang yang terus dengan giat. Oleh sebab itu,
Langkah iman tidak membutuhkan kata pakar, kata ahli, kata peneliti. Engkau mendengarkan Tuhan berfirman, melangkahlah, mujizat terjadi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Poin yang terakhir, mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Musa hambaku telah mati, sekarang bangkitlah, bersiaplah engkau dan seluruh umat ini, seberangilah sungai Yordan ini ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada Bani Israel. Hambaku telah mati, bangkitlah, kalau versi yang lain bersiaplah. Dari poin ini, generasi Yosua adalah generasi generasi yang bersiap. Ada kesiapan. Sukses itu kesiapan diri kita bertemu dengan kesempatan dari Tuhan. Waktu kita sudah bersiap, ada kesempatan dari Tuhan, maka itu adalah kesuksesan yang sedang terjadi. Saudara, Goliat bukan seorang pengumbal ya. Bukan seorang pengumbal yang sembarangan. Dia punya persiapan diri, melatih diri. Mungkin awalnya, saya dulu waktu masih di kampung, masih SD, orang kampung sering punya senapang itu untuk tembak-tembak burung gitu. Saya belajar juga. Jadi saya belajar dari yang terdekat dulu, dari sasarannya yang gede, mulai mundur, sampai jauh sekali. Habis itu targetnya mulai kecil. Seperti itu yang dilakukan Daud. Dia melatih diri sehingga dia pastikan singa, beruang, siapapun yang mengganggu yang dia gembalakan dengan umbalnya itu langsung kena sasaran. Sehingga waktu dia bersiap, sudah ada kesiapan. Ketemu dengan waktunya Tuhan, ketemu dengan Goliat, dia berkata, sudah biasa saya. Goliat, singa, beruang, apalagi harimau, makanan saya sehari-hari. Jadi dengan umbal saya satu batu saja saya pastikan masuk ke otaknya. Jadi itu bukan tiba-tiba saja dia dipakai Tuhan di sana, enggak. Ada kesiapan yang begitu matang. Sehingga waktu kesiapan itu bertemu dengan kesempatan dari Tuhan, nama besar Daud langsung dikenal. Begitu juga oleh Yosua. Kesiapan itu ada dua hal yang perlu dipersiapkan. Kesiapan yang pertama adalah kesiapan hati. Next, orang sukses itu selalu memulai karirnya di bawah bimbingan orang lain. Dia mau dibimbing, dia mau diarahkan. Bahkan hatinya tunduk. Hati penuh dengan penundukan diri, hati yang mengandalkan Tuhan, hati yang setia. Dia mau dibentuk. Next tadi waktu gambar Yesus. Kesiapan hati. Saudara, kenapa sih Yesus mau disalib? Kenapa Yesus mau dimaki? Kenapa Yesus mau diludahi? Kenapa Yesus mau dihina? Kenapa Yesus mau difitnah? Kenapa Yesus mau lahir di kandang domba? Kenapa Yesus mau mengalami penderitaan yang begitu rupa? Karena memang dari awal dia sudah mempersiapkan hati untuk tujuan itu. Kalau hatinya sudah siap, hati sudah mau untuk dibentuk mengikuti pimpinannya. Sehingga waktu Yesus dimaki, dihina, dia sudah siap. Tapi waktu Yesus yang datang kedua kali, hati Yesus itu tidak siap untuk mengasihi, mengampuni, menyembuhkan, memulihkan orang-orang yang membencinya. Hati Yesus kedatangannya yang kedua untuk memerangi mereka yang menjajah, yang menekan umatnya,
Dia datang yang kedua sebagai raja. Hatinya hati raja, hatinya hati untuk membuat kerajaannya memerintah di muka bumi ini. Jadi kalau hati itu sudah siap, enak saudara. Tapi kalau hati itu, saya merintis ke sana, merintis di Jakarta, merintis ke apa, itu siapkan hati dulu, siap enggak ya? Siap enggak ya? Siap enggak? Kemarin Hanjaya, siap enggak Hanjaya? Dia tolak ya, berapa kali dia tolak kok tuh enggak berani. Nanti saya dilihatin Ibu Yanti mungkin pikirannya. Tapi waktu hatinya siap, mau enggak mau dia harus berpikir mencari materinya. Next, yang kedua, yang perlu dipersiapkan adalah, yang terakhir adalah hati. Yang kedua adalah kesiapan, pengetahuan dan keterampilan. Terus mengupgrade diri. Saudara melihat present worship yang ada di depan ini, dulu masih saya bayang-bayangi. Selalu ada sayanya. Selalu saya yang mimpin pujian. Selalu saya kasih kesempatan. Tapi setelah saya lihat secara pengetahuan mereka tentang present worship, tentang musik, itu upgrade. Bahkan saya lihat pengetahuan mereka lebih maju dari saya. Udah, ngapain saya bayang-bayangi lagi, majulah. Sehingga bahkan 1 tahun ini, sudah hampir 1 tahun ini sama sekali saya tidak terjun lagi menjadi worship leader. Mereka semuanya, kenapa? Mengupgrade diri. Kalau enggak di-upgrade, tidak akan diberikan kepercayaan oleh pimpinannya. Karena akan menyakiti yang lain. Contohnya WL-nya kasih kesempatan. Saya kasih kesempatan tapi dia WL dan false gitu. Maka yang kecewa siapa? Jemaat. Melukai jemaat. Tapi waktu mengupgrade diri banyak yang diberkati. Yosua terus mengupgrade diri. Bagaimana secara skill di dalam tentara dia mengupgrade diri. Secara pengetahuan dia mengupgrade diri. Terus orang Kristen, anak Tuhan, tidak untuk bermalas-malasan, katakan amin. Terus puji Tuhan, Pak Roni kemarin didaftarkan Pak ya, sekolah STT loh saudara. Aduh, usianya sudah 60 tahun. 60 tahun. Karena saya berjuang gimana supaya Pak Roni nanti targetnya saya, ini saya kasih ke Pak Roni bisa mengajar jadi dosennya Bisandri gitu. Sehingga targetnya saya bukan dia memulai dari S1 karena dia sudah punya S2 ya. Sertifikatnya itu sekarang sudah sampai ke Jakarta, sedang di mereka tinggal menunggu keputusan mengupgrade diri. Sehingga waktu dikasih kesempatan oleh Tuhan ketemu dengan persiapan yang sudah matang, maka kesempatan itu tidak berhenti di momen itu, tapi terus berkelanjutan, sehingga ada pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Bahkan di pemerintahan pun itu harus mengupgrade diri. Dia harus, kalau Pak Erwin bilang, ya harus sekolah lagi kalau untuk mencapai sesuatu. Jadi anak-anak Tuhan, ayo persiapkan hari-harimu, waktumu untuk belajar mengupgrade diri, terus mengupgrade diri sehingga, ini pegang saudara, waktu Tuhan memberikan kesempatan, boom, itu benar-benar jadi. Waktu Tuhan memberikan kesempatan kepada Daud, jadi. Tuhan memberikan kesempatan kepada Yosua, jadi. Di dalam nama Yesus, dalam tahun ini Tuhan memberikan kesempatan kepada saudara, kepada orang tua, kepada generasi. Dan kesempatan itu tidak berlalu begitu saja, tapi itu menjadi titik balik. Saudara alami terobosan, saudara alami mujizat, saudara alami kemenangan yang besar, katakan amin. Persiapkan. Kesimpulannya adalah, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Generasi Yosua memiliki langkah iman untuk menggapai visi dengan mempersiapkan hati, pengetahuan, keterampilan di dalam Yesus Kristus Tuhan.